Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kosi Ardana dari Biologi B semester 5. Di sini saya akan membuat suatu produk bioteknologi yaitu fermentasi keju rumahan. Kita ketahui, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme. Proses biologisnya untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bisa diartikan juga, bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau yang lainnya bagi kepentingan manusia. Kemudian, bioteknologi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Salah satu contoh bioteknologi konvensional adalah pembuatan tape, keju, roti, dan lain sebagainya. Dan salah satu contoh dari bioteknologi modern adalah rekayasa genetika. Lalu, ciri-ciri utama bioteknologi adalah adanya benda biologi berupa benda mikroorganisme tumbuhan atau hewan, kemudian adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri, serta produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Karena di sini mengambil sampel fermentasi keju, kita bahas dulu fermentasi itu apa. Fermentasi itu adalah proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi itu adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Keju itu sendiri adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut dengan rennet. Produk-produk keju bervariasi ditentukan dari tipe susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pengemasan, juga proses pematangan keju dan pengawetan. Keju juga memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu, seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Namun juga, keju mengandung lemak dan kolesterol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Pertama-tama, sebelum membuat, kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya ada panci, tupperware, sendok, dan kain. Kemudian, bahannya ada garam, cuka, dan susu. Selanjutnya, ini cara pembuatannya. Pertama-tama, tuangkan susu ke dalam panci, lalu hidupkan kompor, terus kemudian diaduk hingga merata. Kemudian, setelah merata, masukkan cuka sebanyak 6 sendok. Kemudian aduk sampai merata dan sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, dia akan mengental. Setelah proses pengentalan ini,
matikan api, kemudian kita dinginkan. Setelah didinginkan, kita saring. Setelah itu, kita peras hingga benar-benar airnya jatuh. Setelah diperas, kita taruh di Tupperware yang telah disiapkan. Kemudian kita aduk. Dan kita masukkan sedikit garam. Diaduk sampai benar-benar rata. Setelah itu, kita padatkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses pemadatan. Kemudian kita tutup. Setelah ditutup, kita taruh di dalam freezer hingga 24 jam. Kesimpulannya ialah, dalam pembuatan keju ada 4 proses penting, yaitu proses pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam cuka makan untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Maka dari itu akan terasa sedikit asam pada keju yang siap dimakan. Kemudian, suhu sangat berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya tahan keju. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.